Hi, hello friend, it's Ima and I am back with another video. Oke, jadi video kali ini di sini aku mau ngebahas tentang video surat menyurat beberapa waktu lalu, enggak deh, beberapa tahun lalu, tahun 2019 kalau nggak salah aku pernah sempat bikin video tentang post crossing, tapi tuh nggak tahu kenapa kayaknya videonya itu aku nggak sengaja delete karena pas itu aku lagi ngebersihin beberapa video yang ingin aku private dan ada yang aku delete juga. Kayaknya dia termasuk yang nggak sengaja aku delete. Jadi sekarang aku bikin video yang versi terbarunya aja. Nah kalau yang video lama itu aku ngobrolin tentang post crossing dan juga postcard. Kalau sekarang ini aku bakalan ngobrolin secara general. Jadi nggak cuman postcard doang tapi juga tentang surat menyurat. Nah pertama, aku itu suka kirim-kiriman surat ke luar negeri dulu pas aku masih kuliah. Itu sekitar tahun 2013-an ke 2016, aku suka banget kirim-kiriman surat ke luar negeri. Dan ada beberapa surat yang aku bawa di sini. Ini adalah koleksi surat-surat yang aku kumpulkan. Ini dari Belanda, Turki, Taiwan. Ini Jakarta, Cina kayaknya. Ini Taiwan juga, Bandung. Ini dari Jogja. Ini dari Jepang, surat. Ini Taiwan juga. Ini dari ini dari Indonesia. Terus ini Jepang. Ada banyak dah pokoknya. Ini surat-suratnya tuh. Jadi ini adalah kumpulan surat-surat yang dulu aku pernah kirim ke teman-temanku yang di luar negeri. Nah sebenarnya hobi buat kirim-kiriman surat ke teman ya, entah itu dari Indonesia ke Indonesia atau Indonesia ke luar negeri, itu udah umum banget dilakukan dari zaman aku SD kayaknya. Kalau misalkan kalian itu langganan majalah Bogo, pasti kalian tahu, pasti kalian pernah kirim-kiriman surat ke temen sahabat pena. Jadi udah umum gitu. Nah biasanya orang-orang yang dia itu suka kirim-kiriman surat itu memang lebih menyukai mengoleksi perangko-perangkonya. Contohnya ini, aku dapat dari Belanda dan yang ku cari itu adalah perangkonya kayak gini. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini lagi ada rencana untuk mengirim surat atau mengirim postcard, baik itu buat keluarga atau buat temen, kalian bisa cek video ini karena di sini aku mau ngebahas tentang kegiatan filateli, kegiatan mengirim surat, mulai dari menentukan harga tarif perangko sendiri ataupun menggunakan sistem lacak atau juga mengirim barang ke luar negeri, cara menentukan tarifnya kayak gimana, dan juga misal kalian itu pengen mengoleksi sebuah perangko tapi kalian nggak punya temen dari luar negeri, gimana sih caranya nyari? Nah di sini aku bakal ngebahas semua, jadi buat teman-teman yang pengen nonton, stay tune. Oh ya, buat teman-teman yang bingung cari postcard itu di mana, kalian bisa beli di Shopee. Untuk linknya udah aku taruh di bawah. Jadi semisal kalian bingung, kalian bisa langsung cari rekomendasi dari link-link yang udah aku attach di bawah di deskripsi ya. Di sana udah aku cantumin beberapa link buat beli postcard dari vintage sampai animasi-animasi dan lain sebagainya kayak gitu. Yang pertama sekarang aku bakalan ngobrolin surat menyurat sama postcard dulu aja kali ya. Bedanya surat sama postcard itu apa? Surat itu dia tertutup, dia kayak gini lah. Surat itu kayak gini. Ini kosongan sih. Ini isinya apa ya? Oh ini postcard. Jadi kalau surat itu dia tersembunyi. Nah untuk kirim surat itu kalian bisa menggunakan perangko, bisa juga menggunakan sistem lacak. Sedangkan untuk postcard itu dia terbuka. Jadi ini ada bagian buat perangko, di sini tulisannya, dan di sini akan ada alamat si penerimanya kayak gitu. Jadi kalau postcard itu dia lebih terbuka dibandingkan surat. Caranya untuk mengirim, kalian itu punya tiga opsi. Sebenarnya dua opsi untuk mengirim surat ataupun postcard. Kalian bisa menggunakan perangko, bisa juga menggunakan sistem lacak. Kalau misalkan perangko, itu nanti ada beberapa zona. Ada zona Asia Pasifik, ada zona Afrika, zona Eropa, dan juga zona Amerika. Nah itu nanti biayanya beda-beda. Biayanya sendiri di zona Asia Pasifik itu sekitar 6.000 sampai 7.000. Sedangkan untuk biaya di Afrika dan juga Eropa itu sekitar 7 sampai 8.000. Sedangkan untuk Amerika itu yang paling mahal, itu sekitar 9.000 kayak gitu.
caranya beli perangko tuh gimana sih? Kalian tinggal ke kantor pos, kalian tinggal beli aja di sana. Nah, untuk perangko itu ada banyak nominalnya, ada yang harga 3.000, ada yang harganya 5.000, ada yang harganya 10.000. Jadi itu kebebasan kalian mau beli yang 3.000-an ada banyak atau 5.000-an ada banyak kayak gitu. Nah, semisal kalian mau kirim surat ke Amerika nih. Amerika itu membutuhkan ya paling enggak 9.000 sampai 10.000 kan. Berarti perangko yang kalian butuhkan itu either satu perangko harga 10.000 atau yang tertulis itu 10.000, atau kalian pakai dua perangko yang harganya 5.000. Kalau di total itu 10.000 kayak gitu. Kan itu tadi yang perangko ya. Sedangkan cara lainnya itu bisa menggunakan sistem RLN atau sistem EMS. Bedanya apa sih sama perangko? Kalau perangko itu tuh dia harganya lebih murah, tapi kekurangannya itu kita nggak tahu dan kita nggak bisa ngelacak surat itu udah nyampe mana. Dan kemungkinan untuk hilang di tengah jalan itu juga sangat tinggi, resikonya tuh sangat tinggi gitu. Sedangkan kalau RLN sama EMS, dia itu surat yang ada kode resinya, ada kode lacak, sehingga kalau misalkan kalian itu mau kirim surat nih ke Rusia, itu kalian bisa melacaknya dan dia lebih cepat dibandingkan perangko. Kalau perangko itu dia karena via airmail juga ya, jadi dia lebih lama. Sebenarnya dua-duanya via airmail sih, cuman kalau misalkan RLN sama EMS dia nanti jatuhnya lebih cepat kayak gitu. Cuman RLN sama EMS itu dikhususkan untuk kaum-kaum yang punya duit doang karena harganya mahal. Mungkin kalau sekarang harganya jauh sangat mahal ya, artinya harganya udah 300 ribuan kayak gitu. Kalau misalkan kalian itu mau ngirim barang atau surat, itu bisa dilihat dari gramnya, karena terkadang ada surat penting gitu loh yang dia tuh isinya dokumen-dokumen atau buku atau ya pokoknya dokumen yang dia itu memang berat, jadi itu bakalan ada biaya harganya kayak gitu. Begitu juga dengan barang, jadi kalau barang dia karena bersifat 3D, jadi bakalan ada berat yang diperhitungkan kayak gitu. Kemudian kalau dari kedua opsi tadi nih, dari opsi perangko ataupun opsi yang ada kode resinya, itu pilih yang mana? Kalau aku sendiri jujur aku lebih suka perangko karena aku suka filateli ya, aku suka mengumpulkan perangkonya. Kalau misalkan pakai kode resi atau yang RLN, EMS, selain pertama dia itu mahal, ya kedua dia itu nggak ada perangko, jadi kayak tidak ada kebahagiaan ketika menerima surat dari posmennya kayak gitu. Cuman memang kekurangan dari perangko itu kita nggak bisa ngelacak itu surat udah nyampe mana, apakah beneran nyampe atau enggak, karena resiko buat nyelip di tempat kantor posnya di daerah sana itu sangat tinggi gitu. Jadi kalau misalkan surat kalian itu ujungnya tidak nyampe atau ujungnya hilang di tengah jalan, itu sangat tinggi sekali. Terus selain itu lama ya. Dari pengalaman aku nih, ketika aku itu kirim surat ke Jepang itu butuh waktu sekitar 2 minggu. Kalau misalkan ke Asia, pokoknya Asia itu 2 minggu, bahkan di Indonesia tuh 1 minggu sampai 2 minggu gitu. Aku nggak tahu itu lama banget kenapa, cuman emang lama. Terus kalau misalkan ke Amerika itu sekitar 3 minggu, ke Rusia juga enggak, kalau Rusia itu agak lama ya, sekitar 1 bulan. Kayaknya pengalaman orang-orang kalau misalkan mau kirim ke Rusia itu emang lama banget, sekitar 1 bulanan. Kemudian aku kirim ke Jerman itu sekitar 2 mingguan, 2 atau 3 minggu. Ke daerah-daerah Eropa itu juga sekitar 2-3 minggu. Sedangkan untuk Australia itu aku kirim 2 mingguan juga kayak gitu. Itu dulu ya, tapi kalau misalkan sekarang ini yang lagi masa pandemi, mungkin dia agak lebih lama lagi regulasinya. Kalau buat teman-teman yang mau ngirim surat atau postcard pakai perangko mungkin agak lebih lama. Itu tadi kan cara kirim surat sama postcard nih. Kalau misalkan mau kirim barang gimana sih? Bisa nggak lewat kantor pos? Bisa banget. Jadi kalau misalkan kalian itu mau kirim barang ke luar negeri, itu nggak bisa pakai perangko ya. Itu kalian harus pakai paket gitu. Jatuhnya lebih mahal. Dan kalau misalkan kalian itu mau kirim barang, kalian nggak bisa ngebungkusin dari rumah. Beda kayak JNE atau dan lain sebagainya. Pokoknya itu beda sama kantor pos. Soalnya kalau dari kantor pos itu regulasinya agak ketat. Takutnya kita
membawa barang-barang yang ilegal, jadi harus didaftarkan terlebih dahulu. Aku pernah kirim ke Turki waktu itu, untuk nominal harganya sih cukup mahal ya. Itu pas tahun 2015 aku cuman kirim makanan sama minuman. Aku lupa beratnya berapa, tapi biayanya itu 100.000. Kalau dikonversikan ke tahun ini mungkin harganya jauh lebih mahal ya, bisa 500 ribuan ke atas, 300 sampai 500 ribuan ke atas. Terus caranya menghitung biaya itu gimana? Kalian bisa cek langsung di portal websitenya dari kantor pos. Nanti kalian tuh bisa tentukan beratnya berapa, lokasi tujuan berapa jaraknya. Kalian bisa lihat harganya sendiri kayak gitu. Jadi itu buat estimasi. Kalau udah, kalian bisa langsung ke kantor posnya aja. Ingat jangan dibungkus, karena nanti kalau misalkan dibungkus kalian suruh ngebongkar lagi, karena itu harus didaftarkan dulu barang-barangnya. Oh ya, buat teman-teman yang suka nanyain caranya kirim surat sama postcard itu gimana, kalian itu tinggal masuk aja ke kantor posnya, kalian serahkan ke postman atau petugas kantornya. Kalian tinggal serahkan aja surat atau postcard yang sedang kalian bawa, dengan catatan udah harus ada perangkonya kayak gitu. Kecuali kalian itu mau request surat RLN atau EMS, kalian baru bilang pengen pakai yang RLN atau EMS kayak gitu. Jadi semisal kalian itu tiba-tiba datang ke kantor pos dan disarankan untuk mengganti ke sistem RLN atau EMS, kalian nggak perlu takut, karena pakai perangko pun bakalan nyampe guys. Karena pengalamanku ya, beberapa kali kirim surat sama postcard ke luar negeri, entah itu di Amerika, Rusia bahkan, dan Asia atau lain negara, itu pasti selalu nyampe gitu. Ada sih yang nggak nyampe, cuman kebanyakan nyampe. Kalau misalkan harganya 300 ribuan itu gimana? Nah, kalau harganya udah ratusan ribu, itu bukan perangko, itu pakai sistem lacak atau RLN atau EMS. Jadi kalian tenang aja, pakai perangko itu pasti bakalan nyampe. Selanjutnya di sini aku mau ngobrolin tentang post crossing. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu post crossing itu adalah salah satu website yang nge-provide buat teman-teman yang menyukai kegiatan filateli atau kegiatan mengoleksi barang-barang pos kayak surat, postcard, dan juga perangko. Di sana itu adalah website buat orang-orang yang memang menyukai kegiatan tersebut. Terus caranya tuh gimana? Kalian itu bisa pilih teman secara random. Kalian nggak bisa milih negaranya, tapi kalian bisa mendapatkan alamat random dari seluruh dunia. Bisa jadi di Asia, bisa jadi di Amerika, bisa jadi di Eropa ataupun Rusia dan lain sebagainya. Kalian nggak bisa milih, tapi kalian bakalan mendapatkan random alamat kayak gitu. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih fungsi dari website ini apa. Postcrossing.com ini dikhususkan buat kalian-kalian yang pengen tuker-tukeran postcard ke luar negeri, tapi kalian gak punya teman buat tuker-tukeran. Pertama, kalian bisa buka postcrossing.com, kemudian login akun seperti biasa. Kalau udah berhasil masuk ke akun kalian bisa request postcard maksimal ke 5 negara. Nantinya kalian bakalan dapat alamat random dari segala penjuru dunia, bisa Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Rusia, dan lain sebagainya. Kalau udah, kalian bakalan mendapatkan alamat tujuannya. Jangan lupa tulis ID postcard kalian di postcard yang ingin kalian kirim ke alamat tujuan. Sebelum dikirim, kalian juga bisa dokumentasikan postcard yang ingin kalian kirim terlebih dahulu. Tunggu sampai beberapa minggu sampai akhirnya kalian dapat notifikasi kalau postcard kalian udah sampai. Sedangkan register postcard di sini buat kalian yang kedapatan postcard dari orang lain. Kalian daftarkan ID postcardnya sebagai tanda ke pengirim kalau yang mereka kirim udah sampai. Kalau udah, kalian bisa connect ke mereka dan collect stamps dengan orang-orang. Aku itu suka banget pakai postcrossing.com. Pertama karena aku bakalan bisa dapet temen random dari luar negeri, terutama kalau misalkan teman-teman dari Eropa. Karena kita punya satu tujuan yang sama, yaitu mengoleksi sebuah perangko. Jadi nggak akan ada unsur rasisme gitu loh di sini. Oke, jadi untuk videonya kayak gitu dulu aja. Semoga videonya membantu, terutama buat teman-teman yang masih bingung gimana caranya kirim surat ke luar negeri, kirim surat ataupun postcard ke luar negeri, atau bahkan barang ke luar negeri. Semoga yang aku jelaskan itu menggambarkan sejelas mungkin tentang cara mengirim surat. Dan apalagi ya, kayaknya udah gitu dulu aja sih dari aku. Kalau misalkan kalian ada cerita tentang kirim-kiriman surat ke luar negeri, kalian bisa langsung komentar aja di bawah, aku bakalan bacain. Yaudah, dari aku gitu dulu aja. Thanks for watching this video. I hope you guys enjoy and I'll see you in the next video. Bye bye.